Bahkan mereka meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia, untuk bisa beribadah seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Namun waktu telah selesai untuk mereka. Tidak ada waktu kembali untuk mereka. Saat ini mereka hanya bisa bermimpi meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia, namun permintaannya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafiqun Allah gambarkan bagaimana orang-orang yang sudah meninggal meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah dalam ayat ini, infakkanlah sebagian rizki yang aku berikan kepada kalian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum tiba-tiba datang kematian menjemputmu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, saat ini Allah masih berkenan mencurahkan nikmat rahmatnya kepada kita. Syukur alhamdulillah, saat ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berikan nikmat sehat. Syukur alhamdulillah, di antara saudara-saudara kita yang saat ini Allah sedang berikan sakit, kita termasuk hamba-hambanya yang masih diberikan nikmat sehat. Syukur alhamdulillah, saat ini kita bukan hanya sekedar sehat, tapi juga Allah memberikan kita waktu yang sempat. Allah lembutkan hati kita, Allah buat langkah kaki kita mudah untuk memenuhi panggilannya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Saat ini Allah izinkan kita untuk bisa memenuhi panggilannya, datang menuju rumahnya, diizinkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya. Syukur alhamdulillah, karena syukur, karena nikmat terbesar bagi seorang hamba adalah saat ia diberikan sehat, saat ia diberikan oleh Allah nikmat sempat dan diizinkan oleh Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Sebaliknya, musibah terbesar bagi seorang hamba saat ia diberikan sehat, diberikan waktu sempat, namun terasa berat untuk bisa beribadah kepadanya. Seakan-akan Allah tidak mau melihat wajahnya, beliau wajahnya di rumahnya. Maka kita bersyukur, kita termasuk hamba-hambanya yang masih diakui keimanannya oleh Allah, diizinkan untuk bisa beribadah kepadanya. Karena bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini juga memohon kepada Allah untuk bisa beribadah seperti halnya yang kita laksanakan saat ini. Bahkan mereka meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia, untuk bisa beribadah seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Namun waktu telah selesai untuk mereka. Tidak ada waktu kembali untuk mereka.
Saat ini mereka hanya bisa bermimpi meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia, namun permintaannya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafiqun Allah gambarkan bagaimana orang-orang yang sudah meninggal meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah dalam ayat ini, infakkanlah sebagian rizki yang aku berikan kepada kalian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum tiba-tiba datang kematian menjemputmu. Fayaqul, kata Allah, orang yang sudah mati itu berkata, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya kau kembalikan aku ke dunia ya Allah, ajalin qarib, waktu sebentar saja ya Allah. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ada banyak penafsiran tentang makna ajalin qarib. Ada di antara mereka yang minta kepada Allah cukup sehari saja ya Allah. Ada yang minta cukup setengah hari ya Allah. Bahkan ada yang meminta beberapa jam saja ya Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata mereka, ya Allah, kalau kau kembalikan aku ke dunia sebentar saja ya Allah, fa as-saddaqa, aku akan bersedekah ya Allah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi hamba-hambamu yang saleh. Dalam ayat lain, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kalau kau kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku akan penuhi panggilanmu, aku akan ikuti rasulmu ya Allah. Namun waktu sudah selesai untuk mereka. Maka bagi kita yang masih hidup hari ini, perbanyak bersyukur kepada Allah, karena artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, dan bersyukur karena saat ini ternyata kita masih diakui sebagai hambanya oleh Allah, diizinkan untuk bisa beribadah kepadanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah nikmat terbesar bagi kita hari ini, ketika Allah panggil kita untuk bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat Jumat. Sesungguhnya ini adalah bahasa cinta dari Allah kepada kita. Karena ketika kita datang mendengarkan khatib di dalam waktu kita melaksanakan salat Jumat, khatib berpesan menjadi rukun baginya untuk mengingatkan kepada kita untuk tentang wasiat ketakwaan bagi kita. Sesungguhnya ini adalah bahasa cinta dari Allah kepada kita. Allah tahu dalam sepekan terakhir kita sering melupakannya. Maka di hari Jumat ada waktu khusus Allah panggil kita. Sesibuk apapun kita tinggalkan pekerjaan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita ini. Kita mendengar dari khatib akan diingatkan tentang ketakwaan kita. Maka saat ini adalah waktunya kita tundukkan wajah kita di hadapan Allah. Kita ingat-ingat dosa yang sudah kita lakukan. Minta ampun kepada Allah. Kata Allah, hari Jumat ini adalah hari yang mustajab. Kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Kalau kita meminta ampunan padanya, Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Maka ini waktu yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Tundukkan wajah kita di hadapan Allah. Ingat-ingat setiap kesalahan yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Tanya diri kita, introspeksi diri kita. Selama sepekan ini, ketika dosa menjadi rutinitas bagi kita, tanya diri kita, apakah istighfar juga sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita? Kita bermimpi ingin menjadi ahli surga, namun kita sadar bahwa kita penuh dosa. Sekarang tanya diri kita, bagaimana dengan istighfar kita? Sudahkah istighfar itu menjadi sesuatu yang rutin sebagaimana kita rutin melakukan dosa dalam setiap harinya? Kita ingat dosa kita. Kita gunakan waktu yang penuh barakah ini untuk benar-benar introspeksi dalam diri kita tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan setelah ini.
Maka dari itu hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, belum lama kita meninggalkan Ramadan. Sekarang tanya diri kita, apa kabar takwa dalam diri kita? Apa kabar kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan? Apa kabar kebiasaan kita dalam tilawah Al-Quran? Apa kabar kebiasaan kita melaksanakan salat-salat sunnah, salat tahajud dan yang lainnya? Tanya diri kita. Sekali lagi, mumpung kita masih hidup, jangan nunggu mati baru kita menyesal meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Maka kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu hidup seperti orang tidur. Fa idza matu intabahu. Nanti ketika dia mati baru tersadar, terbangun dari tidurnya apa yang sudah dilakukan selama hidupnya. Maka hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari supaya Jumat yang kita lakukan hari ini benar-benar menjadi Jumat yang berkualitas untuk kita. Tanya diri kita, keluar dari masjid ini, pulang dari salat Jumat, apa yang akan saya tingkatkan dalam ibadah kita? Apa yang akan kita tingkatkan dalam kehidupan kita? Kebaikan apa yang akan kita istiqamahkan setelah kita pulang dari salat Jumat ini? Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang. Artinya Allah memberikan kita kesempatan yang panjang untuk bertaubat dan beribadah kepadanya. Tapi bukan hanya sekedar umur panjang, kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan umur yang barakah. Karena ini yang paling penting kata para ulama, al-barakah maknanya ziyadatul khair. Barakah itu maknanya simpelnya bermakna tambahan kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Maka kalau orang kondangan kemudian pulang membawa bingkisan, orang-orang sering menyebutnya dengan berkat, artinya tambahan nikmat untuk dibawa pulang. Sekarang barakah dalam kehidupan kita seperti apa? Ketika Allah memberikan keberkahan itu pada rezeki kita, semakin bertambah rezeki kita, semakin bertambah pula kepedulian kita terhadap sesama, semakin bertambah sedekah infak kita, semakin bertambah kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita, maka semakin bertambah juga kedekatan kita kepada Allah. Maka itulah rezeki yang barakah. Ketika Allah memberikan keberkahan itu kepada keluarga kita, semakin kita dekat dengan keluarga kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin untuk berusaha menjadi manusia yang terbaik, manusia yang lebih baik, sehingga bisa menjadi contoh bagi keluarga kita. Ketika Allah berikan keberkahan itu kepada usia kita, bertambah usia kita, maka harus bertambah juga kebaikan kita. Jika di tahun sebelumnya kita jarang salat sunnah rawatib, maka yang disebut dengan umur yang barakah, bertambah usia kita, berubah. Yang awalnya jarang salat sunnah rawatib, kemudian mulai merutinkan salat sunnah rawatib. Yang tahun kemarin masih bolong-bolong puasanya, tahun ini kemudian dia penuh puasanya. Itulah umur yang barakah. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada usia kita, sehingga bertambah usia kita, bertambah pula girah kita, bertambah semangat kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah, bertambah ibadah kita, bertambah zikir kita, bertambah tilawah kita, bertambah semangat kita, kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, min alamati qabulil hasan al-hasanatu ba'daha. Termasuk tanda suatu amal itu diridhai dan diterima oleh Allah ketika perbuatan baik atau amal tersebut melahirkan kebaikan selanjutnya. Atau dalam redaksi lain, dawamuha, suatu amal akan disebut diterima oleh Allah, ciri-cirinya adalah ketika amal itu bisa diistiqomahkan dalam kehidupan kita. Maka tanya diri kita, belum lama kita meninggalkan Ramadan, mari kita mulai kembali, kita tingkatkan kembali semangat dalam beramal kita.
Kita ingat-ingat amal apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita mulai tingkatkan kembali mumpung masih hidup. Demikian hadirin kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang barakah. Allah izinkan kita, Allah berikan kita taufik untuk bisa istiqamah beribadah dan meningkatkan kualitas ibadah, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إنك سميع قريب مجيب الدعوات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حفظ كتابك. اللهم أنزل الرحمة والبركة علينا في جميع أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.